Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Kali ini kita fokus ke bagian I dari sumber yang Anda kirimkan ya. Tinjauan siklus utang besar versinya Ray Dalio. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena siklus ini sering nggak kelihatan, tapi dampaknya besar banget ke ekonomi, ke aset Anda, bahkan ya stabilitas negara. Misi kita kali ini coba pahami kerangka dasarnya aja, tapi yang ringkas gitu. Oke, kita mulai dari intinya ya. Sumber ini bilang kalau kredit itu kayak bahan bakar jet buat ekonomi. Mhm. Gampang dibuat, terus bikin orang belanja lebih banyak, pendapatan naik, harga aset juga ikut naik. Kedengarannya enak ya? Iya, enak banget. Tapi kredit kan juga berarti utang, harus dibayar balik. Nah, pas waktunya bayar, efeknya jadi kebalikannya. Betul. Belanja turun, pendapatan juga turun. Itu inti mekanismenya. Sesederhana itu ya intinya. Pada dasarnya sih iya, itu penggeraknya. Tapi yang bikin ini jadi siklus besar dan sering, nggak terduga, itu durasinya. Sumber Anda kan menyebut siklus besar ini bisa, 50-100 tahun loh. Lama banget itu. Iya, lama banget. Lebih panjang dari, ingatan aktif kebanyakan orang lah. Akibatnya pas krisis besar datang, rasanya kayak, kok bisa gini? Padahal mungkin polanya udah ada dari dulu. Jadi kayak kita cuma lihat cuaca harian tapi lupa ada pola iklim jangka panjang gitu. Itu persis, kayak gitu analoginya. Makanya sering terlewat. Oke, terus sumber ini juga nyinggung soal mata uang. Gimana tuh bedanya kalau utang itu dalam mata uang yang bisa dicetak sama bank sentral negara itu? Itu krusial banget. Kalau utangnya dalam mata uang sendiri, bank sentral itu punya pilihan. Pilihan buat, gampangnya, cetak uang, buat bantu pemerintah bayar utang. Oh, jadi bisa bantu biar ndak gagal bayar gitu ya? Betul, bisa mencegah gagal bayar langsung. Tapi, ada resikonya dong. Apa tuh resikonya? Ya, nilai mata uangnya itu sendiri bisa turun, terdevaluasi. Jadi masalahnya nggak hilang, cuma ganti bentuk aja. Nah, ini nih yang sering kelewat kayaknya ya. Buat Anda yang nyimpen kekayaan gitu. Lembaga pemeringkat kredit kan biasanya fokusnya ke resiko gagal bayar pemerintah ya. Iya, betul. Rating A, B, C itu kan soal kemungkinan gagal bayar. Tapi mereka jarang banget atau mungkin nggak pernah ya menilai resiko nilai aset kita turun gara-gara mata uangnya didevaluasi. Tepat sekali. Padahal kan buat kita sebagai pemegang aset, nilai uang turun, daya beli anjlok, ya sama aja ruginya kan? Iya juga ya, sama-sama bikin rugi. Sama menyakitkannya. Ini resiko yang sering tersembunyi lah. Sumber ini juga ngasih cara pandang menarik soal harga. Jadi harga itu katanya hasil dari total uang atau kredit yang dibelanjakan, dolar dibagi sama total kuantitas barang jasa yang dijual. P sama dengan dolar per Q. Jadi bukan cuma soal supply demand biasa ya? Nggak cuma itu. Ini menekankan gimana jumlah uang dan kredit yang beredar itu langsung ngaruh ke harga. Jadi kalau uang atau kreditnya banyak, ngejar barang yang sama, ya harga naik. Gitu sebaliknya. Oke. Pantesan kredit ini kuat banget ya dorong siklus naik turun. Tapi ada kondisi menarik nih di akhir siklus utang panjang. Namanya pushing on a string, mendorong tali. Itu gimana maksudnya? Apa kebijakan moneter jadi nggak mempan gitu? Betul. Itu terjadi pas bank sentral udah nurunin suku bunga sampai 0 atau deket 0 lah. Tapi tetap aja nggak bisa bikin orang atau bisnis mau pinjam dan belanja lagi. Oh gitu? Kenapa bisa gitu? Ya ibaratnya tali kan bisa ditarik, tapi nggak bisa didorong. Mungkin karena orang udah terlalu takut buat ngutang lagi, atau karena deflasi harga-harga pada turun, jadi mending pegang cash aja daripada investasi. Jadi kayak di Amerika Serikat ya setelah krisis 2008 itu? Iya, sumbernya nyebut contoh itu. Mereka ngalamin itu cukup lama. Oke, jadi ada batasnya ya efektivitas kebijakan moneter. Kalau gitu dari semua ini, apa sih aturan main yang paling dasar yang perlu kita ingat banget? Aturan emasnya, menurut sumber ini ya, dalam jangka panjang, pertumbuhan utang itu nggak bisa terus-terusan lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan yang dibutuhin buat bayar utang itu. Masuk akal. Lebih teknis dikit, kalau suku bunga secara konsisten lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pendapatan nominal pendapatan sebelum inflasi ya, itu beban utangnya bakal terus nambah. Kayak bola salju gitu, walaupun nggak nambah utang baru. Wah, Keseimbangan antara bunga sama pertumbuhan pendapatan ini, penting banget. Mungkin variabel paling penting malah. oke. Jelas banget. Jadi rangkumannya nih buat Anda,
Paham soal siklus utang besar ini bukan cuma teori ekonomi yang jelimet. Ini kayak ngasih Anda kacamata baru buat lihat kenapa pasar naik turun, kenapa bunga berubah, dan gimana kebijakan pemerintah atau bank sentral itu bisa ngaruh langsung ke kantong Anda, ke investasi Anda. Ya, betul. Dan perlu diingat juga, detil tiap siklus emang beda-beda ya. Tapi polanya itu cenderung sama loh, sepanjang sejarah dan di banyak negara. Jangan sampai kita fokus ke detail kecil, terus malah kelewatan gambaran besarnya. Hubungan sebab akibat antara kredit, utang, uang, sama ekonomi real, itu intinya. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lagi. Kalau bank sentral memang bisa cetak uang buat bantu pemerintah bayar utang dalam mata uangnya sendiri, jangan-jangan resiko terbesar buat kekayaan Anda itu sebenarnya bukan gagal bayar yang kelihatan jelas, tapi malah penurunan daya beli pelan-pelan gara-gara devaluasi, yang mungkin nggak terlalu Anda sadari sehari-hari. Sesuatu buat dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.